فنستمر الدراسة ولكن هذا اليوم يمكن سندرس عن الصرف ya. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, tapi hari ini mungkin kita akan belajar mengenai sorof ya, insyaallah. Dan lazim teman taftahu al-kitab sorfi. Ya, kita wajib membuka buku sorofnya ya. Kita pakai buku sorof dari sini ya. Nah, mari sampai sini. دقيقة. لكن قبل أن نستمر تفضل يا أخي عزيز عرف نفسك. تفضل عرف نفسك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana ismi Aziz. Ana talibun. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Iya. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Ismi Aziz. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana min Indonesia. Ana Indonesiun. Askunu fi Cipayung, Jakarta Timur. Ana talibun adrusul lughatal arabiyyah liafhamil Quran. Syukran. Liafhamal Quran. Adrusul lughatal arabiyyah liafhamal Quran. Afwan. Mumtaz. Jazakallahu khairan. الآن أختي أيوب فليها عرفي نفسك. عرفي نفسك. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Ismi Ayu Faliha. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana min Indonesia. Askunu fi Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ana talibah. Ana min Indonesia, ana Indonesiatun ya. Ana min Indonesia, ana Indonesiatun. Askunu fi Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ana talibah. Adrusul lughatal arabiyyah li afhamal Quran. Syukran. Afwan. Jazakillahu khaira. Wa fika jazakallahu khair. Wa barakallahu fik. Wa fika barakallah. الآن أختي نادية بولن. تفضلي. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ismi Nadia. Marhaban. Ismi Nadia Wulan Syafera. Ana min Indonesia. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana min Indonesia.
Ana Indonesiatun. Askunu fi Bengkulu. Ana Tholibatun. Adrusul lughatul arabiyatu Arabiyata wa ya. Adrusul arabiyata. lughatal arabiyata. Adrusul lughatal arabiyata la liaf liaf liafhumal Quran. Liafhamal. Liafhamal Quran. Syukran. Syukron. Afwan ya. Kalau syukran jawabnya afwan. Afwan. Barakallahu fiik. Wafik Wa wafika fika barakallah. wa fika barakallahu. Jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Mumtaz ya. Ahsanti. Al-an ukhti Putri Wulan. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Ismi Putri. Ana bi khair walhamdulillah. Ana min Indonesia. Ana Indonesiatun. Askunu fi Sukabumi. Ana Tolibun. Adrusul gotal Arabiyata liafhamal Quran. Syukron. Afwan. Barakallahu Afwan. fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jawabnya wa fika barakallah. Wa fika barakallah. Jazakillahu khaira. Wa jazakillah. Wa jazakallahu. Wa jazakallahu. Wa jazakallahu khaira. Jazakallahu khairan. Kalau ke perempuan jazakillah, kalau ke laki-laki jazakallah. Jazakallah. Syukran Ustaz. Afwan mumtaz ya, ahsanti. Al-an akhi Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Ismi Rizal. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana min Indonesia. Ana Indonesian. Askunu fi Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ana Tolibun. Adrusu al-lughatal arabiyata li afhamal Quran. Syukran. Afwan. Barakallahu fiik. Wa fik barakallah. Jazakallahu khairan. Wa iyaka. Alhamdulillah. Tayyib. Kelas kullu? Ya, udah semua ya? Naam. Kelas. Alhamdulillah. وهذا يمكن الحوار جديد يعني ada Rizal, ma makna aina wasolna? Aina wasolna. Ma makna? Aina di mana, sampai di mana? Kita sudah sampai di mana ya? Wasolna. Ya. Ya, kita sudah Wasolna sampai di mana? Ya. Fahimta? Ma makna fahimta? Kamu mengerti? Karir, ma makna karir? Ulangi. Ulangi. Ya. Karir. Mumtaz. Syukran akhi. الآن هذا هو الحوار الجديد. أي يوم Ahad.
Ayu yaumin al-an. Al-an. Ayu yaumin al-an. Ayu yaumin Al-an. al-an. Ahad. Ayu yaumin ahad. Ahad. Baik. Ayu yaumin al-an. Ahad. Coba baca, tafadhal iqra'i, ukhti Nadia. Ada. Iqra'i ukhti Nadia. Ayu yaumin Ayu yaumin. Yaumil. al-an. Ayu. Ayu yaumil ayu yaumil yaumil Ayu yaumin al-an. ayu yaumin al-an. Al-an. Apa artinya? Ayu yaumin. Artinya apa? Hari apa sekarang? Gitu ya. Hari apa sekarang? Hari apa sekarang? Ya, artinya hari apa sekarang? Yaum artinya hari ya. Yaum artinya hari. Al-an artinya sekarang. Al-an. Ayu artinya apa? Ya, apa? Nah, yaum artinya hari. Al-an artinya sekarang. Ya. Hari apa sekarang? Berarti jawabnya gimana? Yaumin al-han. Yaumin al-an. Al-an. Ahad. Al-an yaumul ahad. Al-an. Al-an yaumul ahad. Ya, al-an yaumul ahad. Karena Sekarang. al-an yaumul ahad. Ya, misalnya gitu ya. Ya, itu Nadia ya. Fahimti? Itu Nadia? Iya, Ustaz. Nah, jawab coba. Hmm. Al-an Al-an yaumul ahad. Al-an yaumul ahad. Al-an yaumul ahad. Kalau hari Senin apa? Al-an yaumul Yaumul Isnin. Oke, baik ya. PR-nya untuk antum semua cari nama-nama hari dalam bahasa Arab ya. Cari nama-nama hari dalam bahasa Arab. Ingat ya, PR-nya insyaallah. Baik. Insyaallah Ustaz. Baik ya. Uti Putri Wulan paham? Fahimti? Hal fahimti? Naam, Ustaz. Nah, bertanya ayu yaumin al-an? Gimana jawabnya? Ayu yaumin al-an? Al-an yaumul ahad. Al-an yaumul ahad. Al-an ma mana al-an? Apa artinya al-an? Sekarang. Sekarang. Yaum artinya Hari. hari. Al-an artinya sekarang, yaum artinya hari. Hari. Ya. Nah, sekarang kita pindah ya, insyaallah kita ke buku kitab Shorof ya. Udah pada punya semua ya buku Shorofnya ya. Udah. Nah, mari sampai sini ya. Unsur penyusun kalimat ya. Ini sudah kita belajar juga sebelumnya, tapi ada yang belum mengikuti. Unsur penyusun kalimat ya dalam bahasa Arab ya.
Maksudnya kelompok ya, kelompok kata ya, kelompok kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ya. Yang pertama ada fi'il, yang kedua ada isim, dan yang ketiga ada huruf. Ya. Huruf yang memiliki makna. Nah, ini harus ingat-ingat ya, ada fi'il, ada isim, ada huruf. Fi'il itu apa? Fi'il adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Sedangkan isim adalah kata benda. Dan huruf ya selain kata kerja dan selain kata benda. Ya. Atau bisa dibilang juga dia kata sambung ya, kata sambung. Nah, sekarang kita bahas sedikit mengenai fi'il. Ya, kita sudah masuk ini. Mengenai fi'il. Karena kita belajar sorof, maka lebih fokus kita akan membahas mengenai fi'il. Ya, kita akan lebih banyak membahas mengenai fi'il. Sekarang tafadhali baca Ukhti Ayu Faliha. Tafadhali baca. Mengenal fi'il. Al-fi'lu. Mengenal fi'il. Al-fi'lu atau biasa disebut fi'il secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata kerja. Sedangkan Apa nih? Berarti fi'il adalah perbuatan atau kata kerja. Kata kerja. Lanjut. Sedangkan dalam ilmu nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya serta terkait dengan waktu. Baik ya. Berarti fi'il ini zatnya sudah terkait dengan waktu. Ya. Maknanya, pada maknanya sudah terkait dengan waktu. Beda dengan kata kerja di bahasa Indonesia ya. Kalau kita misalnya makan, ya, masalah makan, memakan itu kita belum tahu ya. Memakannya itu waktunya kapan? Apakah sekarang? Apakah dulu gitu ya? Apakah masih di masa mendatang ya kan? Tapi itu tidak diketahui. Tapi kalau dalam bahasa Arab, misalnya memakan, ya, misalnya yakulu, nah itu sudah mengandung waktu ya, dia sedang makan artinya. Jadi fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab sudah mengandung waktu. Lanjut. Fi'il itu ada 3. 1, fi'il madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Yang ketiga, fi'il amr. Fi'il amr. Contohnya? Contoh, jalasa, yajlisu, ijlis. Kataba, yaktubu, uktub. Penjelasannya, yang pertama, fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Contohnya, kataba atau telah menulis, atau jalasa, telah duduk. Ya, berarti fi'il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau ya. Ya, kata kerja untuk masa lampau. Ya, artinya sudah dikerjakan ya, yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Contohnya di sini ada kataba, telah menulis, dan jalasa, telah duduk. Ya, jalasa artinya telah duduk. Kataba artinya telah menulis. Syukron Ukhti Failiha. Al-an Ukhti Putri. Lanjutkan bacaan. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang memiliki arti sedang melakukan. Contohnya, yaktubu sedang menulis atau yahlisu sedang duduk. Yajlisu ya. Yajlisu. Sedang duduk. Bentuk kata kerja lain seperti kata kerja akan datang, kata kerja yang sedang terjadi pada masa lampau, dan bentuk kata kerja lain didapat dari bentuk fi'il mudhari dengan ditambahkan huruf atau kata tertentu. Ya. Jadi fi'il mudhari poinnya apa? Poinnya adalah kata kerja yang memiliki arti sedang melakukan. Ya. Nah, kalau yang tadi
masa lampau adalah fi'il Madi. ya, disebut dengan fi'il madi ya, fi'il madi. Lalu yang ketiga apa? Fi'il Amr amr. Fi'il amr adalah kata kerja untuk perintah. Contohnya aktub, Contohnya uktub. uktub tulislah, atau ijlis duduklah. Ijlis, duduklah. Ya, duduklah. Nah, jadi contoh yang di sini adalah ini satu kata kerja nih sebenarnya. Jalasa yajlisu ijlis arti duduk ya. Ya. Putri ya. Nah, jalasa yajlisu ijlis artinya duduk ya. Nah, duduk. Tapi kalau di makna lebih dalam lagi, jalasa artinya telah duduk ya. Yajlisu artinya sedang duduk. Ijlis artinya duduklah. Nah, ijlis artinya duduklah. Nah, sedangkan ini kata bayak tubuh uktub ini juga sudah ada satu makna ya, artinya menulis ya. Kalau kata ba artinya apa kata ba? Telah menulis. Tas yak tubuh sedang menulis. Uktub tulislah ya. Mumtaz, ahsanti ya. Jadi dalam bahasa Arab ya, kata kerja dibagi menjadi tiga ya, harus diingat-ingat. Yang pertama ada fi'il madi, lalu yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amr. Ya, fi'il amr. Syukron ahsanti ya, Ukhti Putri. Baik. Al-an istamir ya akhi Aziz. Apa tanda-tanda fi'il? Apa tanda-tanda fi'il? Untuk memudahkan dalam mengetahui makna kata yang termasuk fi'il, maka kita bisa menghafal ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il adalah al-fi'lu. Nah, jadi ini ciri-ciri ya. Kenapa kita harus tahu ciri-ciri, Aziz? Kenapa kira-kira kita harus tahu ciri-ciri? Supaya mengetahui agar supaya mengetahui susunan kalimat, Ustaz. Ya, dan juga kita juga biar tahu ya, walaupun kita nggak tahu maknanya, tapi kita tahu oh ini fi'il nih, gitu. Walaupun kita nggak tahu maknanya, ya. Kalau tadi kan misalnya jalasa kataba, jalasa sedang duduk ya, jalasa duduk gitu ya. Kataba menulis, itu kan nanti kita sudah tahu maknanya nih, oh berarti kata kerja nih, kataba menulis ya, menulis kata kerja. Tapi kalau kita misalnya lagi baca teks ya, atau baca Quran gitu ya, kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa melihat dari ciri-cirinya, apakah dia fi'il, apakah dia isim, apakah dia harf. Ya. Maka kita harus tahu ya tanda-tanda fi'il atau ciri-ciri fi'il. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri fi'il yang pertama adalah didahului, apa lanjutkan? Istamir. Didahului huruf saufa. Contoh, kalla saufa ta'lamuna. Ya, kalla saufa ta'lamuna. Kemudian berarti yang fi'il yang mana? Ta'lamuna. Ya, ta'lamuna berarti fi'il ya. Walaupun kita nggak tahu artinya ya. Walaupun kita nggak tahu artinya, tapi kita bisa menggolongkan bahwasanya dia fi'il. Ya kan? Ya. Ya. Terus lanjut didahului huruf qad. Contoh, qad aflahal mu'minuna. Qad aflahal. Fi'ilnya aflaha. Fi'il berarti aflaha. Aflaha. Tas. Lanjut didahului huruf. Berikutnya didahului huruf sa.
huruf. Contoh sayaqulu sufaha'u minan nasi. Nah, saya kulu. Fiilnya yaqulu. Fiilnya yakulu. Ya. Mumtaz. Yaqulu. Lanjut. Diakhiri. Di berikutnya diakhiri huruf taknis. Diakhiri huruf Contohnya taknis. qalat namlat Ya. taknis. Contoh qalat namlatu ya ayuhan namlu dkhulu masakinakum. Ya. Fiilnya qala. Qalat. Ya, fiilnya qalat. Ya. Baik ya. Jadi ini ciri-ciri ini agar kita mengetahui ya apakah dia fiil, isim atau harf. Ya. Jadi ciri-ciri isim kan kemarin kita sudah pelajari ya. Ciri-ciri isim. Nah, sekarang ini ciri-ciri fiil kita juga sudah. Ya. Kalau yang belum tahu ciri-ciri isim, silakan nonton video di Sobat Arobi ya. Bisa ditonton. Di situ ada ciri-ciri isim. Dan ini adalah ciri-ciri fiil. Tentu ciri-ciri ini adalah nggak lazim ya. Maksudnya nggak setiap fiil didahului dengan huruf sofa, nggak semua fiil didahului qad ya, sa, atau di akhir dengan ta ta'nis. Jadi ini ciri-ciri untuk memudahkan saja. Tapi ada juga fiil yang berdiri sendiri, dia tidak didahului oleh keempat huruf ini. Ya, Aziz ya. Ya, jadi tidak mesti didahului, tidak harus didahului keempat huruf ini. Ini hanya memudahkan saja, memudahkan untuk pembelajar pemula saja ya, untuk mengetahui bahasanya adalah fiil. Nah, syukran ya akhi Aziz. Alan akhi Rizal. Pertama didahului huruf qad. Didahului huruf qad. Huruf qad artinya adalah sungguh. Contohnya qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-mu'minun ayat pertama. Maka kata aflahal merupakan fiil. Aflaha merupakan fiil. Ya. Jadi kita penting ya. Qad artinya sungguh. Ya. Qad artinya sungguh. Nah, jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita belajar banyak sekali ya dalam bahasa Arab ini qad ya. Dalam Al-Qur'an ya. Lanjut, Istamir, dahulu huruf. Didahului huruf sa. Huruf sa artinya adalah akan. Contohnya sayaqulus sufaha'u minan nas. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata. Al-Baqarah ayat 142. Maka kata yakulu merupakan fiil. Yakulu merupakan fiil. Lanjut lo. Didahului huruf saufa. Didahului huruf saufa. Huruf saufa artinya juga akan. Bedanya dengan sa, kata saufa digunakan untuk waktu yang lebih lama daripada sa. Contohnya, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya akibat perbuatan itu. At-takasur. Ya, berarti saufa artinya akan datang juga, tetapi dalam waktu yang lebih lama. Ya. Kalau sa waktunya lebih cepat ya. Baik. Nah, akhir Rizal sebelum ke yang keempat. Nah, nih kalau qad tadi kan salah satu ciri yang pertama ada qad. Ya. Yang kedua ada sa dan saufa. Nah, kalau sa dan saufa ini pasti berdampingan dengan fiil apa? Fiil mudhari. Fiil madhi, fiil mudhari apa fiil amr? Fiil mudhari.
Fi'il mudhari. Mungkin nggak berdampingan dengan fi'il madi? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin ya, karena dia kan sa ini maknanya apa? Akan ya. Nah, dan saufa juga maknanya akan. Berarti fi'ilnya pasti berdampingan dengan fi'il Mudhari. mudhari. Nah, sedangkan yang qad Qad berdampingan dengan fi'il apa? madi. Fi'il madi. Ya, qad ini pasti dia berdampingan dengan fi'il madi. Maka aflaha ini fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il madi. Fi'il madi. Nah, misalnya kita jadi bisa kita intisarikan ya. Ya. Jadi qad ini dia berdampingan dengan fi'il madi, sedangkan sa dan saufa dia berdampingan dengan fi'il mudhari. Lanjut, diakhiri dengan Diakhiri tak taknis. Tak taknis tidak memiliki arti khusus, hanya huruf tambahan saja. Tak taknis ini merupakan ciri fi'il madi domir. Iya, domir hiya. ya, iya. Contohnya, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu. An-Naml ayat 18. Kata qalat diakhiri dengan huruf ta yang berharakat maka kata ini termasuk fi'il. Namun yang perlu dicatat, bila ada kata dalam Al-Quran, hadis, dan kitab bahasa Arab yang mengandung ciri-ciri di atas, maka sudah pasti fi'il. Akan tetapi tidak semua fi'il datang dengan ciri-ciri tersebut. Banyak fi'il yang berdiri sendiri tanpa ciri yang menyertainya. Itu ya. Jadi tataknis ini adalah merupakan ciri fi'il madi domir hiya. Nah, ini ya. Nah, ini luar biasa ya. Berarti kayak tadi ya, kataba yaktubu. Syukron ya, akhi Rizal. Kataba yaktubu uktub. Ya, kataba yaktubu uktub. Nah, selain fi'il itu sudah punya makna waktu, dia juga sudah punya makna siapa yang mengerjakan. Apakah dia, apakah kamu, apakah saya, itu sudah ada yang sudah ada keterangannya dalam artinya tersebut. Nah, kalau fi'il tak di sini adalah ciri fi'il madi domir hiya. Ya. Tahu ya, masih ingat ya domir ya? Masih bisa. Masih ya. Nah, domir yang huwa, huma, hum gitu ya. Tapi nanti insya Allah ini akan kita pelajari ya. Yang penting harus tahu saja ini adalah ciri-ciri umum daripada fi'il. Tapi ingat bahwa tidak semua kata bahasa Arab yang mengandung ciri di atas sudah pasti fi'il, tetapi tidak semua fi'il memiliki ciri-ciri seperti yang di atas tadi. Yang empat tadi. Saya mau diskusi sama tanya dulu Ustaz. Tafadhol. Berarti semut itu isimnya namlatun ya? Iya, namlatun. Bukan namlun ya? Ya, tapi ini kan semut-semut ya. Kalau namlun kan semut ya. Ini kan kalau namlatun semut-semut. Ini kan jadi bentuk jamaknya. Oh gitu. Soalnya ini seperti bukan jamak ya. Berkata seekor semut kalau ini artinya. Ini kan artinya gitu, berkatalah seekor semut. Seorang semut. Iya. Namlatun ini berarti bukan jamak ya, Ustaz. Oh iya, bukan jamak ya, afwan ya, bukan jamak ya. Namlatun ya. Ya, ini bingung juga saya. Kenapa nggak kola namlun gitu? Oh iya benar ya. Nanti kita bahas insya Allah ya. Syukron. Terus pertanyaan. Ini kolab ini sering ketemu di Ali Imron. Iya, kolab sih banyak ya. Iya banyak.
Baik. Al-an ukhti Putri Wulan. Ukhti Putri. Iya, Ustaz. Ya, tadi sudah paham ya ciri-ciri fiil. Ada berapa tadi ciri-ciri fiil? Ada 4. Ada 4 Iya. ya. Yang pertama didahului dengan huruf Saufa. qad. Qad dulu ya. Huruf pertama didahului dengan huruf qad. Ya. Yang kedua Yang didahului huruf sa ya, didahului dengan huruf sa. Yang ketiga Saufa. didahului huruf saufa, dan yang keempat Ta. diakhiri Huruf dengan ta'nis. tak taknis. Ya, huruf tak taknis. Nanti insya Allah kita akan belajar ya mengenai tak taknis ini. Jadi yang penting dipahami saja dulu, dihafalkan saja dulu. Nah, kita tadi kan sudah belajar nih yang ini ya. Selanjutnya pengelompokan fiil ya. Pengelompokan fiil. Nah, ini yang penting pengetahuan aja ya, harus dipahami juga. Ya, coba dibaca akhi ukti Putri tadi ya, Putri ya. Tafadhali, pengelompokan fiil. Pengelompokan fiil. Kata kerja dalam bahasa Arab bisa dikelompokkan sesuai dengan beberapa tinjauan pengelompokannya. Berikut ini beberapa pengelompokan fiil yang harus diketahui. Yang Nah, pertama, kelompok fiil aja ya. Yang pertama, fiil lazim dan fiil muta'addi. Ditinjau pada kebutuhannya akan objek, fiil dibagi menjadi yang butuh objek, yaitu fiil muta'addi atau transitif, dan tidak butuh objek, yaitu fiil lazim, intransitif. Contoh fiil muta'addi adalah menolong, nasoro, melihat, nadoro, dan contoh fiil lazim adalah pergi, dahaba, dan duduk, jalasa. ya, jadi ditinjau dari kebutuhan objeknya, fiil dibagi menjadi 2 ya. Ada fiil lazim dan fiil muta'addi ya. Ya, untuk fiil muta'addi adalah fiil yang butuh objek ya. Fiil yang butuh objek. Misalnya tadi nasoro ya, nasoro artinya menolong. Kan menolong siapa gitu ya, butuh objek ya. Dan nazoro melihat apa gitu kan, pasti kan butuh objek. Sedangkan fiil lazim adalah yang tidak butuh objek. Ya, kayak tadi duduk ya, duduk ya pasti dia nggak butuh objek kan. Ya, nggak butuh objek. Ya, duduk di mana gitu pasti kan. Kalau zahaba pergi juga.
Ustadznya ini kali ya, potong kali ya Ril ya? Ril, HP kamu kali. Iya, ya kita tunggu aja lah. putus sudah. Terus Ustadznya, kita tunggu aja. Telkomsel makin mahal. Sengaja dia hanya dia ini. Filmnya dulu tapi 3 hari itu cuma 10.000. Assalamualaikum Ustaz. Suara antum hilang Ustaz. Unmute Ustaz. Baik, baik. Soalnya tiba-tiba keluar tadi kenapa? Baik ya, untuk penjelasan yang isim ini kita lewatin ya, karena kita akan fokus kepada ilmu sorofnya saja. Jadi banyak bahas mengenai
fiil ya, banyak bahas mengenai fiil. Yep. Tapi nanti insya Allah kalau sudah saatnya mungkin butuh penjelasan ya mengenai isimnya, kita akan jelaskan juga. Kalau sekarang mungkin belum ini, tapi silakan nanti antum silakan baca-baca saja mengenai yang isimnya sendiri. Sekarang kita lanjut ya ke bab 2 ini. Baik. Nah, saya mau diskusi dulu sama Mbak Ayu Faliha. Ini bab 2 ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai fi'lun madi, fi'lun mudhari dan fi'il amr ya. Fi'il amr ini ada di bawah nih, fi'il amr. Fi'il amr. Baik. Ini peta ya. Jadi kenapa ini harus dipelajari? Nanti insya Allah kita belajar sorof pasti akan mempelajari pola-pola ya. Dan pola-pola ini urutannya sama. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'lun mudhari ya. Selanjutnya masdar. Silakan baca Ukhti Putri, baca dulu. Fi'lun madi. Putri lagi. Ayu. Fi'lun madi, fi'lun mudhari', masdar, ismun fa'il, ismun maf'ul, fi'lu amr, fi'lu nahyin. Dah, sampai sini aja. Fi'lun nahyin. Ya, fi'lun nahyin. Fi'lun madi, apa artinya fi'lun madi? Kata kerja lampau. Fi'lun mudhari, kata kerja sedang atau akan. Masdar, membedakan kata kerja. Untuk membedakan kata kerja ya. Tapi dia bentuknya isim ya. Berarti maknanya isim. Lanjut. Ismun fa'il, orang yang melakukan sesuatu. Ya, isim fa'il artinya orang yang melakukan sesuatu. Pelaku ya, berarti pelaku. Subjeknya. Lalu ismun maf'ul, orang yang dikenai perbuatan. Objek. Terus fi'lu amr, kata perintah. Fi'lu nahyin, kata larangan. Syukran ya Uti Ayu Asanti. Alan Uti Putri. Yang mana Ustaz? Yang ini baca ya. Baca ini. Tadi udah paham ya, ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, ismun fa'il, ismun maf'ul. Ya. Lalu fi'il amr dan fi'il nahi. Sekarang Uti Putri baca yang ini aja. Yang tengah-tengah. Ini bacanya fa'ala nih. Fa'ala. Terus ini yaf'ulu. Nah. Terus fa'lan. Fa'ilun. Maf'ulun. Terus ini uf'ul. Terus la taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Ya. Coba ulangi. Fa'ala. Yaf'ulu. Ya. Fa'lan. Fa'ilun. Maf'ulun. Terus uf'ul. La
taf'al, La taf'ul. la taf'ul, La taf'ul. Uf'ul, la taf'ul. la Jelas ya? taf'ul. Baik. Yang penting akrab untuk membacanya, insyaallah. Kita bakal ulang-ulang seperti itu. Nah, ini ya, sekarang. Nah, ini ya. Nah, silakan untuk Putri dibaca. Ilmu shorof adalah Ilmu shorof adalah salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab. Dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui bentuk perubahan dari suatu kata. Contohnya, untuk kata melakukan atau berbuat, fa'ala. Nah, fa'ala artinya berbuat ya atau melakukan, fa'ala ya. Nah, ini ya, iya. coba baca dari kanan ke kiri. Fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. If'al, la taf'al. Fa'al, la taf'al ya. Ya, jadi ini fa'ala yaf'alu. Fa'ala artinya berbuat atau melakukan. Ya. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Berarti fa'ala artinya apa? Telah melakukan, Telah melakukan. Yaf'alu sedang melakukan, sedang melakukan. Fa'lan perbuatan. Fa'ilun orang yang melakukan, maf'ulun yang dilakukan, if'al lakukanlah, la taf'al jangan kamu lakukan. jangan kamu lakukan. Ya, jangan kamu lakukan. Baik. Ya, ini disebut dengan tasrif ya. Ini disebut dengan tasrif. Ya, semua ini disebut dengan tasrif. Nanti insyaallah kita akan masuk ke situ. Syukran ya Ukhti Putri. Aran Ukhti Nadia. Istilah dasar ilmu shorof. Nah, sebelum kita belajar shorof, ya kita harus tahu ya istilah-istilah dasar ya, istilah-istilah dasar yang ini akan kita pakai seterusnya. Nah, untuk belajar shorof artinya. Yang pertama wazan. Wazan, ya, wazan. Wazan memiliki makna timbangan, acuan atau rumus. Ya, wazan adalah timbangan, acuan atau rumus. Ya. Wazan adalah suatu rumus baku di mana setiap kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu wazan yang ada. Ya, baik ya. Yang penting kita tahu ya, walau wazan itu adalah acuan atau rumusnya atau polanya ya. Jadi wazan itu adalah acuan atau rumusnya atau polanya. Nah, ini udah kita yang penting ketahui saja. Lanjut yang kedua apa? Yang kedua mauzan. Mauzun. Jika wazan tadi adalah rumus. Mauzun. Jika wazan tadi adalah rumus, maka mauzun adalah kata yang dibandingkan dan disandingkan dengan wazan. Nah, jadi kalau mauzun itu adalah kata yang disandingkan dengan wazannya. Ya, kata yang disandingkan dengan wazannya atau aplikasinya ya, aplikasinya. Misalnya wazannya fa'ala. Terus mauzunnya kataba. Nah, itu disebut dengan mauzun. Ya, kataba nih mauzun. Ya. Ya. Wazannya apa? Wazannya fa'ala. Nah, wazannya fa'ala. Baik, insyaallah nanti kita akan perdalami lagi. Terus yang ketiga. Yang ketiga tasyrif. Tasrif Tasyrif adalah perubahan kata dari bentuk asal atau kata kerja menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi ini tasrif ya. Berarti perubahan tadi yang fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu fa'ilun itu tasrif ya, disebut dengan tasrif. Baik. Nah, jadi yang ketiga istilah yang dasar yang paling kita tahu adalah wazan, mauzun sama tasrif. Wazan itu apa? Nah, dia. Wazan tadi adalah polanya. Rumus ya, polanya. Kalau mauzun ini kata yang disandingkan ini dengan wazan. Ya gampangnya kata yang dipolakan ya, yang mengikuti pola tersebut ya. Kata yang dipolakan. Nah, kata yang mengikuti pola tersebut yaitu disebut dengan mauzun ya.
Sedangkan tasrif adalah Perubahan kata, perubahan kata kata. kerja. Ya, perubahan kata kerjanya. Ya, perubahan kata kerjanya dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi. Ya. Nanti insyaallah kita bahas ya. Baik, nah ini contohnya ya. Ini saya mau mempermudah saja biar biar masuk apa itu wazan dan mauzun. Baik. Syukran ya Uti Nadia. Al-an Akhi Rizal. Akhi Rizal. Akhi Rizal nggak jawab ya? Aziz. Jawab ya. Ada apa, Sat? Nah, Ada, Ustaz. Putus-putus. Rizal ya. Putus-putus. Nggak tahu kenapa ini. Iya kenapa ya? Aku gitu-gitu ya. Oh. Saya Baik, Sat. Kenapa, Sat? tep. Ya. Tadi ini ya, tadi kita bahas nih mengenai istilah dasar dalam ilmu sorof, ada wazan, mauzun, sama tasrif ya. Jadi wazan itu apa? Wazan itu polanya ya. Wazan itu polanya. Sedangkan mauzun adalah yang dipolakan ya. Mauzun adalah yang dipolakan. Ya. Nah, ini di sini ada nih. Ini contoh-contoh mauzun. Nah, coba nih baca dulu. Nazoro. Terus lagi ya. Putus lagi ya? Nggak, Sat. Gimana, Sat? Karena nggak ngikutin gara putus tadi. Gimana? Oh iya. Tadi antum itu sampai mana terakhir? Mauzun, Anda tahu. Tasrif, tahu mana? Nah ya, wazan, mauzun, tasrif ya. Oh, ya. Nah, sekarang coba baca ini yang fi'il madi, nazoro, yanzuru, nazron. Nazoro, yanzuru, nazron, nazirun, mangzurun, ungzur, la tangzur. Terus? Kataba, yaktubu, kabatun, katibun, maktubun, maktubun, uktub, taktub. Ya. Nah, ini disebut dengan mauzun ya. Ini semua disebut dengan mauzun. Jadi ini adalah sudah mengikuti polanya. Ya, wazannya apa? Wazan nanti kita akan pelajari. Ya, wazan nanti kita akan pelajari. Ya. Nah, jadi ini ya, mungkin sampai sini saja dulu ya istilah sorof, dasar sorof yang harus kita ketahui ya. Yang pertama ada wazan, ada mauzun, dan ada tasrif. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini bisa dipahami sama teman-teman semua ya, dan nanti bisa mempermudah untuk belajar berikutnya. Karena kita akan pasti menggunakan kata-kata wazan, mauzun, dan tasrif ini. Baik. Sebelum kita akhiri, kita ini udah sampai sini dulu ya, karena saya lagi. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya dulu sebelumnya? Apa ada yang kurang jelas? Yang tadi aja, Step, anak tuh sholat 6 latun, kenapa berubah jadi 6 latun padahal bentuknya tunggah? Oke, ya, nanti saya coba kaji lagi ya, insyaallah ya. Syukron. Ada lagi? Ada ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ukti Putri, paham ya? Bisa ngikutin ya? Ya, insyaallah. Ya. Kalau enggak bisa dibaca-baca lagi kitabnya, bukunya, insyaallah nanti bakal paham. Nadia juga paham ya? Insyaallah, Ustaz. Baik. Kalau ada yang nggak paham, bisa ditanyakan nanti di grup, silakan aja
ambil baca ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mengikuti pelajaran sorot selanjutnya. Baik ya, kita akhiri, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf tadi sempat terputus ya. Jadi terganggu. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.